Senyawa itu kan merupakan suatu zat tunggal yang dapat diurai secara kimia menghasilkan apa? Menghasilkan unsur-unsurnya gitu ya. Jadi menghasilkan unsur-unsur. Sedangkan kalau unsur-unsur itu nggak bisa diuraikan lagi ya, menjadi lebih sederhana secara kimia atau secara fisika ya. Jadi kalau misalkan air termasuk senyawa. Karena apa? Karena dia bisa diurai secara kimia menghasilkan unsur-unsurnya ya. Jadi bisa menghasilkan unsur hidrogen, ya, gas hidrogen, dan unsur oksigen ya, gas oksigen ya. Kalau hidrogen sama oksigen termasuk unsur karena tidak bisa diuraikan lagi secara kimia ya. Kemudian kalau kita punya garam dapur, garam dapur yang murni gitu ya, bisa diurai menghasilkan apa? Menghasilkan natrium ditambah dengan apa? Jadi ada unsur natrium dan unsur klor ya, atau gas klor. Nah, jadi senyawa kalau diurai jadi unsur-unsurnya, atau bisa dibalik gini, unsur kalau direaksikan dengan unsur lain ya, ini akan terjadi reaksi kimia menghasilkan apa? Menghasilkan suatu senyawa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa senyawa itu merupakan suatu zat yang tersusun atas beberapa unsur gitu ya. Jadi tersusun atas 2 atau lebih unsur-unsur. Jadi kayak tadi kan air itu ada apa? Tersusun atas unsur hidrogen dan unsur oksigen gitu ya. Kemudian kalau garam dapur itu tersusun atas ini saya nulisnya dalam lambang unsur aja, hidrogen saya lambangkan H, oksigen O gitu ya. Kalau garam dapur tersusun atas apa? Unsur natrium itu lambangnya Na, dan unsur klor itu apa? Cl ya. Kemudian gula pasir itu dia disusun atas 3 buah unsur gitu ya. Ada unsur apa? Unsur karbon, ada unsur hidrogen, dan ada unsur oksigen ya. Kemudian alkohol misalkan kalau kalian luka, biasanya kan luka tersebut dibersihkan dengan alkohol. Nah, alkohol itu biasanya dalam bentuk etanol. Nah, etanol itu penyusunnya unsur karbon, ada unsur hidrogen, dan ada unsur oksigen. Nah, jadi penyusunnya sama nih antara etanol sama gula pasir. Nah, kok bisa sama sih? Tapi menghasilkan unsur yang berbeda. Nah, jadi gini, sebetulnya ada banyak banget senyawa-senyawa yang unsur penyusunnya itu sama gitu ya. Tadi kayak gula pasir sama etanol penyusunnya sama gitu ya. Kemudian nanti gula pasir sama asam cuka itu juga sama penyusunnya gitu ya. Nah, sekarang yang membedakan adalah komposisinya ya, atau perbandingan massa unsur-unsur tersebut dalam senyawa tersebut gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau diperjelas lagi, suatu senyawa adalah zat yang tersusun atas 2 atau lebih unsur-unsur dengan perbandingan massa unsur-unsurnya selalu tetap gitu ya. Jadi maksudnya gini, walaupun gula pasir sama etanol tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen sama-sama gitu ya, sama-sama karbon, hidrogen, oksigen, tapi bisa aja perbandingan massa unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigennya itu beda antara gula pasir sama etanol ya. Nah, jadi contohnya kalau misalkan kayak ya yang lebih simpel nih, ada gas karbon dioksida misalkan. Karbon dioksida sama karbon monoksida. Ya, ini merupakan senyawa yang beda ya. Karbon dioksida itu nggak terlalu bahaya buat manusia, tapi kalau karbon monoksida itu cukup berbahaya karena karbon monoksida itu bisa terikat oleh hemoglobin. Padahal hemoglobin ini itu kan fungsinya untuk mengikat oksigen kan ya. Jadi kalau ada karbon monoksida, tubuh kita menjadi kekurangan oksigen jadinya. Nah, dia sama-sama baik karbon monoksida ataupun karbon monoksida itu sama-sama tersusun atas apa? Ya ada karbon, pasti ada unsur karbon, dan ada unsur unsur oksigen. Ini juga ada unsur karbon dan ada unsur oksigen. Nah, yang membedakannya antara karbon monoksida sama karbon dioksida adalah komposisi
atau perbandingan massa unsur-unsur karbon sama oksigennya gitu ya. Dimana untuk membuat karbon dioksida itu perbandingan antara massa karbon banding massa oksigennya itu harus 3:8 gitu ya. Jadi harus 3:8 gitu ya. Jadi kalau nggak 3:8 maka nggak akan terbentuk karbon dioksida gitu ya. Jadi maksudnya mau CO2 diambil dari manapun ya, selama itu CO2 ya, mau CO2 di Jakarta, CO2 di Bandung, CO2 di Surabaya, CO2 di Sydney, di New York, itu pasti selalu perbandingan massa karbon sama oksigennya 3:8 ya. Kalau nggak 3:8 pasti bukan karbon dioksida gitu ya. Nah, kalau karbon monoksida itu perbandingan massa karbon banding massa oksigennya itu nilainya 3:4 gitu ya. Jadi untuk membuat karbon monoksida itu perbandingan karbon sama oksigennya perbandingan massanya harus 3:4 ya. Kalau bukan 3:4 maka bukan karbon monoksida ya. Sama juga untuk membuat CO2 atau karbon dioksida itu perbandingan massa C banding massa oksigennya itu perbandingan massanya harus 3:8 ya. Kalau nggak 3:8 ya bukan CO2 ya. Kemudian kalau air, nah air itu gimana? Kalau air kan ada siapa? Ada hidrogen sama ada oksigen ya. Perbandingan massa hidrogen banding massa oksigennya dalam air itu selalu tetap itu 1:8. Kemudian kalau di gula pasir kan tersusun atas apa tadi? Ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen gitu ya. Nah, perbandingan antara massa karbon banding massa hidrogen banding massa oksigen itu perbandingannya adalah 6:1:8 ya. Nah, sedangkan kalau apa tadi yang sama penyusunan dengan gula pasir apa tadi? Etanol ya. Alkohol dan etanol sama juga karbon, hidrogen sama oksigen, cuma perbandingan massa karbon banding massa hidrogen banding massa oksigen itu nggak sama kayak gula pasir gitu ya. Nah, perbandingannya adalah ini perbandingannya 4:1:3. Salah ngitung tadi. Perbandingannya bukan 4:1:3 gitu ya. Bukan 4:1:3 tapi perbandingannya 12:3:8 ya. Yang benar ya, bukan tadi bukan 4:1:3 tapi 12:3:8 ya. Nah, lihat ya. Perbandingan massa karbon, hidrogen, oksigen antara gula pasir dan etanol itu beda gitu ya. Jadi ingat tadi suatu senyawa tersusun atas 2 atau lebih unsur-unsur di mana perbandingan massa unsur-unsurnya itu selalu tetap ya. Jadi untuk membuat senyawa tertentu ya itu bisa diidentifikasikan dengan perbandingan massa unsur-unsurnya gitu. Tadi dalam karbon dioksida itu beda dengan karbon monoksida walaupun sama penyusunnya karbon sama oksigen ya. Di mana kalau karbon dioksida perbandingan massa karbon banding massa oksigennya 3:8. Kalau dalam karbon monoksida perbandingan massa karbon sama oksigennya 3:4 ya.